Bab 36. Orang-orang dari keluarga Lin yang diutus oleh Kak Leo segera kembali dengan luka di tubuh mereka. Kak Leo sendiri sedikit merasa bingung, dia mengutus orang-orang yang pandai berkelahi, tetapi kenapa mereka kembali dengan begitu cepat? Dan dipukuli sampai seperti ini. Tetapi ketika dia memikirkan kejadian terakhir kali di mana Liam Lin datang untuk menolong Agatha, dia sudah mengakui fakta ini pada saat itu. Entah kenapa, ketika memikirkan Liam Lin sangat pandai berkelahi, Kak Leo menjadi sedikit bersemangat. Seseorang yang bisa bertarung seperti ini tentu saja sangat baik jika dia bisa memiliki hubungan yang baik dengannya. Jika dia bermusuhan dengannya, maka pasti akan memakan banyak nyawa saudaranya di masa depan. Lagi pula, jika dirinya sendiri pergi melawannya, dia juga tidak bisa mengalahkannya, sebaliknya malah akan membuat dirinya merasa tidak nyaman. Kak Leo memikirkannya baik-baik, mungkin masalah terbesar keluarga Lin adalah mereka kekurangan uang. Adam Lin berhutang begitu banyak hutang judi di luar, dia masih harus mengandalkan putranya untuk membayar hutangnya. Apakah kamu sudah mendapat kabar di mana Liam Lin sekarang? Kak Leo bertanya pada seorang pengawal di sebelahnya. Dia mengangguk. Aku sudah memeriksanya, dia sekarang sudah bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan. Menjadi satpam, ketika mendengar bahwa dia benar-benar telah menjadi seorang satpam, Kak Leo menggelengkan kepalanya. Dia bisa seni bela diri, tetapi malah menjadi seorang satpam, benar-benar tidak cocok. Untuk apa perusahaan memiliki orang yang mempunyai kemampuan sebagus ini, para pria tua juga dapat menjadi satpam. Tetapi jika dia memiliki kemampuan yang bagus dan ingin menjadi satpam, berarti dia benar-benar kekurangan uang. Kak Leo tersenyum tipis. Memang benar orang tidak boleh terlalu sempurna, lebih baik memiliki sedikit kekurangan. Setelah berbicara, dia melambai ke salah satu anak buahnya, kemudian berbisik kepadanya. Kedua anak buahnya pergi setelah menerima perintahnya, Kak Leo duduk di kursi sambil tersenyum tipis. Dia tidak percaya, akankah Liam Lin tidak setuju dengan syarat yang begitu baik. Karena dia tidak memiliki selera untuk makan roti yang diberikan oleh Weni Gao, Liam Lin menyerahkannya kepada orang lain. Untungnya, dia tidak bertemu dengan Lili Wang dan Weni Gao ketika dia sedang bekerja. Jika tidak, dia akan merasa sangat canggung. Segera sudah tiba waktunya untuk pulang kerja dan Lili Wang tidak kembali lagi ke sini sejak dia pergi di pagi hari. Weni Gao juga turun cukup larut, dia baru turun setelah menunggu para rekan kerjanya pergi. Dan dia juga tidak langsung pulang, tetapi berdiri di depan Liam Lin lagi. Tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan, sehingga Liam Lin tidak berbicara. Weni Gao mendekati Liam Lin dan bertanya. Kamu sudah membantuku kemarin malam, bagaimana jika aku mentraktirmu makan hari ini? Anggap saja sebagai ucapan terima kasihku. Liam Lin ragu-ragu sejenak, jika dia tidak pergi, sepertinya dia akan terlihat seperti tidak menghargainya. Tetapi jika dia pergi sendiri dan hanya bersama dengan Weni Gao, maka dia benar-benar tidak memiliki selera untuk makan. Meskipun dia tidak berpikiran sempit, dia masih tidak memiliki toleransi untuk masalah perselingkuhan. Dia tidak akan pernah melupakan hal-hal yang dilakukan Weni Gao pada dirinya sendiri selama kehidupan ini. Aku tidak akan pergi, aku juga tidak banyak membantumu, jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya ingin kamu lebih memperhatikannya lain kali. Setelah mengatakan ini, Liam Lin berbalik dan pergi, dia merasa bahwa dia bisa mengganti pakaiannya dan pulang kerja. Setelah menolaknya, Weni Gao berdiri diam di sana, selain merasa malu dia juga merasa tidak terima dan ada sedikit kemarahan di wajahnya. Tidak tahu siapa yang memberinya begitu banyak bantuan sehingga membuat dia bisa melakukan begitu banyak hal sekarang. Waktu itu ketika mereka sedang berkencan, dia masih sangat menuruti ucapannya. Tetapi sekarang, dia sudah mulai sombong dan mulai mengabaikan dirinya. Namun Weni Gao tidak percaya, Liam Lin telah menghabiskan banyak pikiran untuk mengejar dirinya sendiri. Sekarang malah dirinya yang mengejarnya, tetapi dia malah tidak bisa mengejarnya. Masih saja pura-pura dingin, tunggu dan lihat saja. Setelah berbicara, Weni Gao menghentakkan sepatu hak tingginya yang setinggi 8 cm dan berjalan meninggalkan kantor. Liam Lin melihatnya pergi dari jendela ruang bertugas dan menghela napas lega. Tidak tahu kenapa, dia tidak terlalu ingin bersama dengan Weni Gao sekarang.
Jika dia tahu bahwa membantunya akan membawakan begitu banyak masalah kepadanya dalam 2 hari terakhir, dia lebih baik tidak pergi membantunya tadi malam. Lagi pula, yang terjadi tadi malam bukanlah Weni Gao yang ditindas, melainkan masalah antara pasangan dan tidak perlu diselidiki lebih lanjut. Tetapi masalah ini sudah berlalu dan tidak ada gunanya untuk menyesalinya, jadi Liam Lin hanya bisa menghela napas dan mulai berganti pakaian. Di depan pintu kantor, beberapa orang berdiri dengan diam sambil mengawasi bagian dalam. Kak Lian, menurutmu kapan dia baru pulang kerja? Kenapa dia masih belum keluar padahal sudah selama ini dia masuk ke dalam? Bisakah kamu bersabar, kita baru tiba beberapa saat, apa yang sebenarnya sedang kamu pikirkan? Pria bernama Kak Lian ini memukul orang di sebelahnya dengan keras. Dia benar-benar telah menghidupi sekumpulan orang yang tidak berguna, hal yang diperintahkan oleh bos malah tidak pernah bisa diselesaikan dengan baik. Setiap kali dia harus berusaha membujuknya, semua orang baru saja dipukuli kemarin malam dan hari ini dia malah harus terjebak di sini. Bab 37. Melihat yang satu dipukul, yang lain menjadi takut untuk berbicara. Dia adalah orang yang ingin ditemui oleh bos mereka, mereka tidak boleh terlalu kasar, mereka hanya bisa menunggu dengan patuh di pintu. Liam Lin segera mengganti bajunya dan keluar, pada saat dia berjalan keluar dari pintu utama, dia dihalangi oleh beberapa orang. Hei, kamu, Kak Leo ingin bertemu denganmu. Ketika mendengar Kak Leo mencarinya, reaksi pertama Liam Lin adalah menolaknya, untuk apa dia bertemu dengannya. Aku tidak akan pergi, aku tidak akrab dengannya, aku tidak perlu bertemu dengannya. Setelah berbicara, Liam Lin berencana untuk pergi, tetapi beberapa orang itu sekali lagi menghalangi jalannya. Jika kamu tidak bertemu dengan Kak Leo, maka kamu juga harus melihat adikmu juga. Liam Lin yang mendengar ini langsung terdiam, mungkinkah para preman ini menangkap Agatha lagi? Dia segera menarik leher seorang pria, lalu bertanya dengan tajam. Katakan, di mana adikku, apa yang telah kamu lakukan padanya? Pihak lain tidak memiliki perlawanan, dia hanya bisa berbicara dengan lemah. Adikmu berada di tempat Kak Leo, kita tidak akan berbuat apa-apa, tetapi mungkin nyawanya akan hilang jika kamu tidak pergi ke sana. Liam Lin melepaskannya, lalu menggetarkan giginya dengan keras, Kak Leo ini benar-benar telah kelewatan. Jika ada masalah, cari saja dirinya, kenapa setiap kali dia harus menangkap Agatha? Tetapi sekarang Agatha sudah tertangkap, tidak mungkin dirinya tidak menyelamatkannya, jadi dia menangkap salah satu dari mereka. Ayo, tunjukkan jalannya, bawa aku ke tempat Kak Leo. Jadi mereka membawa Liam Lin ke tempat Kak Leo. Ketika Liam Lin masuk, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada banyak orang yang berdiri di aula, semuanya berpakaian hitam, sepertinya mereka adalah preman atau pengawal. Kak Leo sedang berbaring di kursi di belakang dan tidak ada suara Agatha di seluruh aula. Liam Lin merasa dirinya sudah tertipu, tetapi dia tidak bisa pergi. Jika Agatha benar-benar ada di sini, jika dia pergi sekarang, mungkin saja akan terjadi sesuatu kepada Agatha. Walaupun merasa dirinya sudah tertipu, Liam Lin tetap berjalan menghampiri Kak Leo. Dia berdiri di hadapan Kak Leo dan bertanya kepadanya. Di mana Agatha? Apa yang kalian lakukan terhadapnya? Kak Leo berkata sambil tersenyum. Kamu tidak perlu panik, aku belum melakukan apapun terhadap Agatha, dia masih baik-baik saja, kamu duduklah terlebih dahulu, mari kita mengobrol bersama. Liam Lin tertawa dingin, tidak ada yang bisa dia bicarakan dengannya, sekarang dirinya dan dia adalah musuh, dia tidak membunuhnya ketika mereka saling bertemu, dia seharusnya merasa bersyukur. Tidak ada yang bisa dibicarakan denganmu, cepat lepaskan Agatha, biarkan aku membawanya pergi. Wajah Kak Leo langsung berubah, dia tidak menyangka pria ini akan menjawab seperti ini. Jika kamu berbicara seperti ini, aku mungkin tidak akan memberikan adikmu kepadamu, maka kamu bertarung saja di sini, lagi pula, aku ingin melihat kamu bisa mengalahkan berapa banyak orang. Liam Lin melihat sekeliling, Kak Leo benar-benar telah membawa banyak orang kali ini. Dua tinju sulit untuk mengalahkan banyak orang, tidak peduli seberapa besar dia juga tidak bisa mengalahkan begitu banyak orang. Jadi dia tidak punya pilihan selain duduk terlebih dahulu, lalu melihat apa permainan yang sedang dimainkan oleh Kak Leo. Sebenarnya aku memanggilmu untuk datang hari ini untuk membicarakan masalah kerja sama denganmu. Kak Leo melihat Liam Lin telah duduk,
kemudian dia berbicara dengannya, tetapi Liam Lin tidak tertarik. Kak Leo adalah seorang pengusaha dan aku adalah seorang satpam, tidak ada kerjasama di antara kami, kamu bisa mencari bosku untuk membicarakan masalah kerjasama, bukannya aku. Kak Leo tertawa sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak menyangka anak muda ini akan begitu emosian. Bisakah kamu mendengarkan ucapanku sampai selesai? Aku melihat kamu pandai berkelahi, bukankah sangat disayangkan jika kamu menjadi seorang satpam? Tetapi Liam Lin tidak menjawab pertanyaannya, disayangkan atau tidak, hatinya mengetahuinya dengan jelas, dia merasa dirinya baik-baik saja ketika bekerja sebagai satpam. Aku membutuhkan orang yang memiliki kemampuan, jika kamu datang ke tempatku, aku bisa memberimu gaji 10 kali lipat lebih banyak daripada gaji satpam, bagaimana? Meskipun daya pikat uang sangat besar, tetapi Liam Lin tahu apa yang sedang dia lakukan. Dia mengumpulkan begitu banyak uang, tidak lebih untuk memberi Agatha lingkungan hidup yang lebih baik. Jadi semua hal yang dia lakukan adalah untuk Agatha, dia tidak mungkin duduk bersama dengan orang yang telah menyakiti Agatha dan mendiskusikan kerjasama. Orang ini adalah musuh baginya, dia adalah musuh yang telah melukai orang yang dia cintai. Aku tidak membutuhkan uangmu dan aku juga tidak membutuhkan pekerjaanmu, lepaskan Agatha, biarkan dia kembali denganku. Mendengar bahwa Liam Lin masih tidak tertarik, Kak Leo sedikit tidak senang. Kenapa kamu begitu keras kepala? Sudah kubilang kamu hanya akan mendapatkan keuntungan dan tidak ada salahnya jika kamu bekerja denganku. Dia memutar matanya dan tiba-tiba mendapat ide bahwa dia tahu harus berkata apa untuk membuat Liam Lin menyetujuinya. Adikmu masih bersekolah, betapa bahayanya pada saat dia pergi dan pulang sekolah. Jika kamu bekerja denganku, aku bisa mengirim lebih banyak orang untuk melindunginya. Ketika mendengar Kak Leo menggunakan Agatha untuk mengancam dirinya, dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Apa maksudnya? Apakah dia ingin melakukan sesuatu terhadap Agatha pada saat dia pergi dan pulang sekolah? Bab 38. Tidak peduli apakah Kak Leo benar-benar bermaksud demikian atau tidak, tetapi selama Liam Lin mengetahui apa maksud dari ucapannya, dia tidak mungkin membiarkan orang-orang ini pergi. Kuberitahu padamu, kamu bisa melakukan apa saja, tetapi kamu tidak boleh melakukan apapun kepada Agatha, jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ketika melihat Liam Lin menjadi cemas ketika dia mengungkit nama Agatha, Kak Leo tersenyum. Dia tidak percaya bahwa Liam Lin tidak memiliki kelemahan, lihatlah, Agatha adalah kelemahannya yang terlihat dengan jelas. Aku tidak mengatakan bahwa aku telah melakukan apa-apa terhadapnya, selama kamu berjanji, kita bisa mendiskusikannya dengan baik, tetapi jika kamu tidak berjanji. Kak Leo berhenti sejenak, maksudnya sudah jelas. Liam Lin mengertakkan giginya dan akhirnya dia mengatakan sesuatu. Kalau begitu aku akan memikirkannya kembali, tetapi pada saat aku memikirkannya, kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan keluargaku. Ketika mendengar bahwa Liam Lin bersedia untuk mempertimbangkannya, Kak Leo mengangguk dengan puas. Tentu saja kamu boleh mempertimbangkannya, aku pasti akan memberimu waktu untuk mempertimbangkannya, jika tidak mungkin saja kamu dapat berubah pikiran. Liam Lin menatapnya, lalu berjalan ke belakang dan menoleh. Di mana Agatha? Aku ingin membawanya kembali. Kak Leo tersenyum sambil melihat punggungnya. Tidak ada, jangan dengarkan omong kosong mereka, aku sama sekali tidak membawa adikmu ke sini. Liam Lin merasa marah pada saat mendengar dia berbicara seperti itu. Tetapi kemudian dia memikirkannya kembali, karena mereka tidak melakukan apa-apa terhadap Agatha, maka sekarang Agatha sudah aman. Dan jika dia berbicara lebih banyak dengan mereka sekarang, mungkin saja akan terjadi sesuatu terhadap Agatha. Bukannya dia tidak bisa mengalahkan orang-orang ini atau takut pada mereka, tetapi dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran sekarang. Dia tidak boleh hanya memikirkan keinginan dirinya sendiri dan mengabaikan Agatha. Jadi Liam Lin menahan amarah di dalam hatinya dan berkata kepada Kak Leo. Aku harap kamu dapat mengingat apa yang kamu janjikan barusan, jangan mempersulit Agatha dan ayahku lagi dan aku bisa mendiskusikan hal-hal lain denganmu. Setelah berbicara, Liam Lin langsung pergi dan Kak Leo yang berada di belakangnya tersenyum aneh. Ketika sudah tiba di rumah, Liam Lin melihat Agatha sedang mengerjakan tugasnya, hatinya sudah tidak merasa terlalu khawatir lagi. Selama Agatha baik-baik saja, tidak masalah dirinya menjadi seperti apa. Dia takut Agatha akan khawatir, jadi dia tidak memberitahu masalah ini kepadanya, dia menganggap masalah ini seperti tidak pernah terjadi.
Dia berangkat bekerja pagi-pagi sekali keesokan harinya dan Agatha tidak membiarkan dia untuk mengantarnya. Jadi sekarang dia tidak sering mengantar Agatha. Ketika tiba di perusahaan, dia melihat Lily Wang datang. Ketika dia masuk dan melihat dia seperti ini, mungkin saja dia sudah baik-baik saja. Bagaimanapun, dia pasti telah melakukan perawatan yang baik. Raut wajah kelelahan yang terlihat pada 2 hari sebelumnya telah hilang. Lily Wang mengangguk padanya, lalu tersenyum dan naik ke lantai atas. Tidak ada pembicaraan di antara mereka berdua. Karena rumor di perusahaan dalam 2 hari terakhir ini sangat parah, Lily Wang tidak ingin merepotkan Liam Lin sampai keduanya memiliki hubungan yang formal. Dia sangat takut orang lain akan membicarakan mereka jika Lily Wang berbicara dengannya, jadi ketika dia melihat Lily Wang melakukan ini, Liam Lin merasa sangat berterima kasih. Tapi tidak semua orang memiliki pemahaman seperti Lily Wang. Reaksi Weni Gao setelah masuk sangat berbeda dengan Lily Wang. Dia masih membawa roti yang sama di tangannya dan menyerahkannya kepada Liam Lin. Hari ini aku kembali membawakanmu roti, makanlah selagi panas, roti ini tidak akan terasa enak jika sudah dingin. Ketika melihat semua orang di sekelilingnya sedang berbisik, Liam Lin merasa sangat tidak nyaman. Dia mengambil rotinya, tetapi dia merasa seperti ada yang salah, jadi dia berkata kepada Weni Gao. Kamu tidak perlu berbuat seperti ini, aku tidak terlalu membantumu pada hari itu, kamu juga tidak perlu terlalu sungkan, jika kamu terus seperti ini, aku akan merasa sangat tidak nyaman. Weni Gao tidak mengerti apa maksudnya, dia mengira hati Liam Lin tersentuh karena perbuatannya, sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. Tetapi dia tidak menyangka Liam Lin akan mengucapkan kalimat selanjutnya yang benar-benar membuatnya mengertakkan gigi dengan penuh kebencian. Liam Lin mengatakan sesuatu kepada dirinya. Dan kamu tidak perlu membawakanku roti ini lagi, aku sudah lama tidak menyukai rasa ini. Weni Gao memandang Liam Lin dengan dingin, pada akhirnya dia berbicara sambil mengertakkan giginya. Baiklah, Liam Lin, kamu benar-benar tidak tahu malu sekarang, pada saat aku memperlakukanmu seperti ini sebelumnya, kamu terlihat seperti seekor anjing, sekarang aku memperlakukanmu dengan baik, tetapi kamu malah tidak puas. Mendengar Weni Gao tiba-tiba marah dan mengatakan sesuatu seperti ini pada dirinya sendiri, Liam Lin merasa senang karena dia masih tersadar dan tidak tertipu olehnya. Sifat wanita ini sangat sombong dan tidak masuk akal, berapa lama pun dia tetap tidak bisa mengubah sifatnya. Jadi semua perubahan yang dia lakukan pada tempo hari, semuanya hanyalah kepura-puraannya dan untungnya dia tidak mempercayainya. Terserah kamu, lagi pula aku tidak ingin menjelaskannya, aku hanya ingin berkata, jangan melakukan hal seperti ini lagi di masa depan. Setelah berbicara, Liam Lin segera membuat jarak dengannya, dia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Bab 39. Weni Gao sangat malu setelah ditolak oleh Liam Lin, jadi dia pergi dengan marah. Liam Lin juga tidak peduli, terakhir kali dia membantunya karena dia merasa dia masih memiliki hubungan dengannya, kali ini bukan dirinya yang menyebabkan masalah ini, atas dasar apa dia yang membujuknya. Dan jelas-jelas bukan karena dirinya yang salah, tetapi jelas dia yang menyusahkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Selain itu, mereka berdua sudah tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, tetapi tindakan Weni Gao sekarang benar-benar membuatnya merasa tidak berdaya. Terlepas dari semua itu, sejak dia bekerja di perusahaan ini, Weni Gao adalah pemimpinnya. Dia mempersulit dirinya sendiri, dia juga tidak memiliki pilihan lain, tetapi dia tidak akan pernah takut pada apapun. Lebih baik dia tidak mempersulit dirinya sendiri lagi, jika tidak maka akan sangat canggung jika hubungan mereka sampai retak. Selama periode tersebut, Lily Wang juga ada mencarinya sebanyak 2 kali, tetapi Liam Lin juga mengambil sikap yang sama, dia berharap rekan-rekan di perusahaan tidak salah paham. Karena kenyataannya, selama ini di tempat kerja, dia mendengar terlalu banyak rumor dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia adalah orang yang belak-belakan dan berpikiran lurus dan dia juga telah lama berada di dalam organisasi. Dia sama sekali tidak suka ada rumor yang tak berdasar seperti ini. Dia lebih tidak suka jika ada orang yang menunjuk-nunjuk punggungnya dari belakang, dia merasa hal ini sangat menyebalkan. Lily Wang tampaknya lebih memahami pemikiran Liam Lin daripada Weni Gao, jadi sekarang dia mulai menghindarinya. Setelah 1 hari berlalu, tidak ada masalah yang terjadi kepada ketiganya, terutama Weni Gao. Sejak ditolak oleh Liam Lin di pagi hari, dia tidak pernah turun selama sore hari. Nyatanya,
Tidak hanya sore hari, bahkan Liam Lin tidak melihatnya pada saat dia pulang kerja pada malam hari. Dia berpikir Weni Gao mungkin telah pergi ketika dia tidak berada di aula depan. Dia juga tidak banyak berpikir, lagi pula, urusan Weni Gao tidak ada hubungannya dengannya. Tetapi ketika dia keluar dari pintu perusahaan, dia melihat beberapa wajah yang dia kenal. Beberapa orang sekali lagi menghalangi jalan Liam Lin, kemudian mengatakan sesuatu. Kenapa kamu sudah ingin pulang? Bukankah kamu berkata bahwa kamu setuju untuk berbicara dengan bos kami? Kenapa kamu tidak datang? Liam Lin berpikir bahwa Kak Leo benar-benar merepotkan, bukankah dia berkata bahwa dia akan memberi waktu beberapa hari untuk membiarkan dia memikirkannya? Kenapa hari ini dia sudah mencarinya? Ucapan kalian benar-benar sulit untuk dipercaya, bukankah dia memberiku waktu beberapa hari? Kenapa kamu sudah mencariku sekarang? Beberapa dari mereka saling memandang, sebenarnya ini tidak semua adalah perintah dari bos mereka, tetapi ini adalah beberapa keinginan di antara mereka. Karena setiap kali mereka selalu dipukuli seperti itu oleh Liam Lin, mereka selalu merasa tidak terima, jadi mereka ingin melakukan sesuatu untuk membuktikan diri mereka kepada semua orang. Selama 2 hari terakhir, bos mereka selalu ingin membuat Liam Lin sebagai miliknya, jika mereka bisa membujuk Liam Lin. Ketika Liam Lin sudah menjadi bawahan bos, maka bos akan mempromosikan mereka. Selain itu, Liam Lin memiliki kemampuan yang bagus, dia pasti akan sangat berguna oleh bos di masa depan, bukankah mereka sebaiknya menjalin hubungan terlebih dahulu dengan Liam Lin? Kita hanya perlu mengobrol, itu tidak berarti kamu harus memberikan jawabanmu hari ini, ayo pergi bersama kami. Karena khawatir mereka akan melakukan sesuatu terhadap Agatha, mau tidak mau Liam Lin mengikuti mereka. Karena mereka telah mengatakan bahwa hari ini mereka tidak membutuhkan jawaban, kalau begitu dia akan pergi bersama mereka, bagaimanapun juga dia tidak akan memberitahu mereka apa jawabannya. Setelah tiba di sana, Kak Leo malah tidak ada. Ketika Liam Lin melihat Kak Leo tidak ada, dia ingin segera kembali, tetapi dia tidak menyangka akan ada beberapa orang yang menghalanginya. Saudara, setiap kali kita berkelahi, kita selalu dikalahkan olehmu, kita merasa sangat kagum terhadapmu, bagaimana jika kita duduk dan membicarakan masalah ini? Liam Lin tersenyum dingin, tidak ada hal yang ingin dia bicarakan dengan mereka. Orang-orang inilah yang menyakiti Agatha, dia tidak akan pernah melupakan hal ini. Jika bukan karena ada hal yang harus dia khawatirkan sekarang, dari awal dia pasti sudah memusnahkan para preman ini. Jadi dia langsung mendorong tangan mereka dan berkata dengan dingin. Tidak perlu, masih ada yang harus kulakukan di rumah, aku akan kembali terlebih dahulu, karena bos kalian tidak ada di sini, maka aku akan datang kembali di lain hari. Setelah berbicara, Liam Lin langsung berjalan keluar dari tempat ini. Beberapa orang saling memandang, tampaknya sangat sulit untuk menjalin hubungan dengan anak muda ini. Karena dia memiliki sikap yang seperti ini, maka dia akan melaporkannya kepada bosnya, sehingga dia bisa menghilangkan gagasan untuk membuatnya berada di sisinya. Kemudian di lain hari, dia akan membawa beberapa saudara dan membunuh anak ini. Setelah Liam Lin keluar, dia sedikit merasa kesal. Dia benar-benar tidak ingin berhubungan dengan orang-orang ini, tetapi dia mau tidak mau harus berhubungan dengan mereka. Tidak tahu kenapa, dia semakin tidak menyukai tempat ini sekarang, dia sedikit memiliki keinginan untuk melarikan diri dari sini. Liam Lin berbalik dan langsung pulang, dia tidak menemukan siapapun yang mengikutinya. Weni Gao melihat dia kembali. Kemudian dia berdiri di depan pintu sambil tersenyum dingin. Kukira kamu sangat hebat, ternyata kamu hanyalah seekor anjing dari orang lain, siapa itu Kak Leo, kamu akan semakin terlihat buruk jika kamu berhubungan dengannya. Weni Gao juga tahu tentang Kak Leo, lagi pula tidak banyak orang yang tidak mengenal Kak Leo di tempat ini. Bab 40. Weni Gao berpikir di dalam hatinya, sekarang dia telah mengetahui rahasia Liam Lin, dia tidak takut dia akan bertindak seperti ini lagi di depannya. Dan jika benar-benar tidak berhasil, dia akan memberitahu Lili Wang tentang hal ini. Dia tidak percaya bahwa seseorang yang merupakan pengikut dari Kak Leo masih bisa mendapatkan apresiasi dari Lili Wang. Apa yang tidak bisa dia dapatkan, Lili Wang juga tidak boleh mendapatkannya, jadi seperti ini saja, mereka berdua sama-sama tidak memiliki hubungan yang baik dengan Liam Lin. Weni Gao memandang Liam Lin dan tidak keluar lagi, jadi dia juga kembali, dia akan menyimpan masalah ini untuk dirinya sendiri dan dia akan membicarakan masalah ini dengannya lain kali.
Ketika Liam Lin kembali ke rumah dan menemukan bahwa Agatha belum kembali ke rumah, dia langsung merasa cemas. Agatha sudah pernah tidak pulang tepat waktu sebanyak 2 kali dan 2 kali ini selalu terjadi sesuatu di dirinya. Ini adalah ketiga kalinya, tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Liam Lin buru-buru menelepon Sofia Miao, sekarang satu-satunya orang yang bisa dia hubungi hanyalah Sofia Miao. Guru Miao, apakah Agatha sudah pulang sekolah? Kenapa dia masih belum kembali? Ketika mendengar bahwa Agatha masih belum kembali, Sofia Miao juga merasa cemas karena mereka sudah pulang sekolah sejak beberapa waktu sebelumnya. Dia terpikir apa yang terjadi pada Agatha ketika dia tidak kembali tepat waktu pada terakhir kali. Dia mulai merasa panik, apakah terjadi sesuatu terhadap Agatha lagi? Kalau begitu mari kita mencarinya, mereka sudah pulang sekolah pada beberapa waktu sebelumnya, kenapa dia bisa masih belum kembali? Liam Lin juga cemas ketika mendengar bahwa mereka dari sebelumnya sudah pulang sekolah, tetapi jika tidak ada Sofia Miao, dia juga tidak tahu harus pergi mencari kemana. Jadi keduanya sepakat untuk mencari Agatha di tempat yang pernah mereka janjikan sebelumnya. Saat keduanya tiba, keduanya terengah-engah dan terlihat lelah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di mana kita akan menemukannya? Kemana dia akan pergi sepulang sekolah? Sebagai kakak laki-laki dari Agatha, dia merasa bahwa dia tidak mengenal Agatha jika dibandingkan dengan Guru Miao, karena pikirannya sekarang kosong, dia sama sekali tidak tahu kemana Agatha akan pergi. Guru Miao mengerutkan keningnya, dia juga tidak tahu kemana Agatha akan pergi. Aku juga tidak tahu, sepulang sekolah, aku pergi ke kantor kepala sekolah, jadi aku tidak mengantarnya. Jadi kedua orang itu teringat cara sebelumnya, memeriksa kamera pengawas. Namun setelah keduanya pergi ke sana, guru pengawas tidak begitu bersedia, karena setiap kali mereka datang, mereka selalu mencari seseorang. Selain itu, kamera pengawas di sekolah sangat merepotkan, jadi dia tidak ingin membiarkan mereka melihatnya. Liam Lin mengepalkan tinjunya, dia benar-benar ingin menyelesaikan semuanya dengan kekerasan. Tetapi Sofia Miao menahan lengannya, menyuruhnya untuk tidak gegabah. Guru Li, kita sama-sama telah bekerja lama di sekolah ini, bisakah kamu membantu kami untuk menemukan seseorang? Kami benar-benar cemas dan dia juga murid di sekolah kami, jika terjadi sesuatu padanya, maka reputasi sekolah juga akan memburuk. Guru Li mengerutkan keningnya, tetapi pada akhirnya dia setuju. Tetapi dia juga menjelaskan bahwa ini adalah yang terakhir kalinya, dia tidak akan pernah membantu mereka lagi jika terjadi hal seperti ini lagi di masa depan. Kedua orang itu menemukan bahwa Agatha sedang dalam perjalanan pulang. Tetapi jika dia sudah dalam perjalanan pulang, kenapa dia tidak kembali ke rumah? Reaksi pertama Liam Lin adalah terjadi sesuatu terhadap Agatha, dia merasa sepertinya orang-orang dari Kak Leo telah menangkap Agatha. Dia keluar dari sekolah bersama dengan Sofia Miao, kemudian dia berkata kepada Sofia Miao. Sebaiknya kamu tidak mengikutiku, terlalu berbahaya di sana, aku akan mencarinya sendiri, kamu kembalilah terlebih dahulu. Sofia Miao ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia tidak pergi, karena dia tahu betul bahwa dia hanya akan menimbulkan masalah bagi Liam Lin dan dia juga tidak bisa membantunya. Daripada seperti ini, lebih baik dia menjemput Liam Lin dari luar. Kalau begitu aku tidak akan ikut masuk, aku akan menunggumu di sekitar tempat itu, bagaimana? Liam Lin menyetujuinya, lalu mereka berdua pergi ke tempat Kak Leo. Tetapi pada saat ini, ponsel Liam Lin tiba-tiba berdering. Dia melihat nama penelepon, itu adalah Lily Wang, untuk apa Lily Wang meneleponnya sekarang? Tetapi dia memiliki hal yang lebih penting sekarang, Liam Lin tidak berniat untuk menjawab panggilannya. Tetapi ketika dia akan memutuskan panggilannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa kedudukan Lily Wang sangat tinggi, mungkin dia bisa membantunya. Jadi dia menjawab panggilannya. Halo, ada apa? Suara Lily Wang terdengar seperti dia sedang sangat senang. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu ingin datang dan makan bersama? Sekarang Liam Lin sedang tidak memiliki suasana hati untuk makan, masih ada urusan yang harus dia lakukan. Tidak, aku masih memiliki urusan yang mendesak. Urusan mendesak apa? Apa yang terjadi denganmu? Bicarakanlah kepadaku. Dia ingin memberitahu Lily Wang bahwa tidak ada yang salah, tetapi tidak jadi, karena mungkin dia bisa membantu dirinya. Agatha hilang, aku merasa bahwa dia mungkin telah dibawa oleh orang-orang dari Kak Leo, aku ingin pergi mencarinya.
Ada keheningan di ujung panggilan, kemudian tidak ada pergerakan. Tepat ketika Liam Lin hendak menanyakan apa yang salah, suara yang dia kenal terdengar di telinganya. Kak, aku sedang berada di sini, aku sedang makan bersama dengan Kak Lily, apakah kamu ingin datang? Ketika mendengar suara ini, Liam Lin hanya ingin berlari ke depan mereka dan mencekik mereka berdua sampai mati. Selanjutnya bab 41.